Shalom, Devosi Mazmur 13 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur memulai ungkapannya dengan pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini diulangi sampai 5 kali. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan pemazmur seolah-olah dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya derita yang dirasakan oleh pemazmur sangat berat dan sudah mencapai batas yang dapat ditanggungnya. Sebenarnya apa pokok masalah yang sedang dihadapi oleh pemazmur? Apakah dirinya sakit parah? Apakah nyawanya terancam? Ternyata tidak. Jika demikian, mengapa pemazmur mengatakan matanya tidak bercahaya dan goyah? Bila mata pemazmur tidak bercahaya, hal ini berarti Allah tidak bersama dengannya. Apakah benar Allah sudah tidak menyertai pemazmur? Mazmur 19 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa mata seseorang akan bercahaya karena firman Tuhan. Jika dilihat dari sudut pandang Mazmur 19 ayat yang ke-9, maka ungkapan pemazmur menunjukkan bahwa Allah tidak lagi berfirman kepadanya. Tidak ada firman Allah, itulah yang membuat hati pemazmur menjadi goyah. Ia seolah-olah kehilangan pegangan dan tuntunan hidup karena selama ini hidupnya berlandaskan pada firman Allah. Itulah alasannya pemazmur meratap dengan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Yang menarik di sini adalah penderitaan pemazmur tidak membuatnya menyangkal dan meninggalkan Tuhan Allahnya. Sebaliknya pemazmur tetap berseru dan semakin berharap kepada Allah dalam doa yang tiada putusnya. Pengalamannya bersama Allah yang penuh kasih dan setia membawa pemazmur pada pengharapan bahwa Allah akan melepaskan penderitaannya. Sebab itu dengan keyakinan ia berkata bahwa kasih setia kepada Allah dan perjanjiannya saja ia percaya. Kasih setia tanpa syarat, inilah yang menjadi kekuatan pemazmur untuk berseru. Penderitaan merupakan bagian hidup manusia. Ketika kita mengalaminya, hanya Tuhan yang mau mengerti isi hati dan keluh kesah kita. Disinilah kita baru bisa semakin mengenal Allah dan membuat kita dapat berkata seperti pemazmur, kepada kasih setiamu aku percaya. Tempat pelarian kita di mana kita mengadu hanyalah Tuhan. Dia yang tahu segala keluh kesah, dia yang tahu segala derita, segala pencobaan dan tantangan yang mungkin sedang kita hadapi. Karena itu jangan kita bersandar pada diri sendiri ataupun kepada orang lain, tetapi bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam Dia kita boleh mendapatkan jawaban yang terbaik. Dan jawaban dari Tuhan selalu yang baik buat kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan ataupun hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kalaupun kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, tentunya
Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Dan disitulah letak kekuatan yang kita akan dapatkan. Bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk mengatasi segala tantangan dan persoalan, sehingga kita boleh mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.